kelas 4 ya? Kita ada berapa? EJMK. Yes. Jadi nanti untuk presentasinya itu Justin ya, yang siapa duluan kok. Baik, mohon maaf dan mohon untuk perhatiannya sedikit ya. Izin membuka untuk presentasi pada pagi hari sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Mala dan juga Karen selaku PJMK izin membantu jalannya presentasi pada sore hari ini terkait praktik kesehatan jiwa tentang sosial teori keswa tentang sosial. Oke, di sini untuk urutan yang presentasi itu dimulai dari kelompok 3 dulu, habis itu kelompok 4, kelompok 2 dan juga kelompok 1. Jadi izin diingatkan ya untuk kelompok yang belum presentasi untuk disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti langsung sistemnya nanti panel ya guys. Jadi langsung habis kelompok 3 selesai presentasi, lanjut 4, lanjut 2, lanjut 1, habis itu langsung kita tanya jawab. Untuk presentasinya nanti setiap kelompok 5 menit dan untuk tanya jawabnya keseluruhan secara holistik itu nanti juga 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nanti perwakilan aja ya nanti. Oke, mungkin 2 sampai 3 anak aja. Oke, mungkin bisa karena keterbatasan waktu juga, mungkin bisa langsung kelompok 3 perwakilannya bisa berdiri.
Selamat siang teman-teman dan selamat siang Mas Noto. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosiokultural dan etik dalam konteks aspek juga. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Valencia Nadia dan rekan saya. Lalu rekan saya satunya lagi. Ning. Baiklah. Lanjut, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Lalu dalam PPT kami membahas mengenai UU narkotika, lalu program rehabilitasi, aspek sosial budaya, integrasi aspek sosiokultural pada program rehab, kemudian ada studi kasus, aspek dan juga kesimpulan. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu kita membahas mengenai UU narkotika. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 itu menyatakan bahwa pecandu dan korban narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Baik, selanjutnya yaitu program rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari bahayanya narkoba. Nah, menurut BNN itu terdapat 3 tahap rehabilitasi di Indonesia. Yang pertama yaitu rehab medis, kedua rehab non medis, dan ketiga rehab bina lanjut. Untuk rehab medis itu seperti pemberian obat dari dokter. Nah, untuk rehab yang non medis itu seperti kayak konseling, lalu bertemu dengan rekan-rekan yang juga ikut rehab, saling curhat atau bercerita seperti itu. Kemudian terdapat rehabilitasi bina lanjut yang berisi kegiatan yang bermanfaat buat para pecandu. Kemudian terdapat program rehabilitasi bantuan dari pemerintah, ada medis, psikososial, pendidikan, bimbingan mental, dan juga keagamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu aspek sosial budaya, karena Indonesia kan juga dan perawatan itu sangat mempengaruhi menunjukkan kemarin sama sosial dan budaya dalam pemahaman diagnosis perawatan dan pemulihan individu. Jadi perawatannya itu sangat berpengaruh dari sosial budaya. Terus integrasinya apa sih untuk program rehabilitasi itu? Nah, penggabungan aspek sosiokultural itu dalam program rehabilitasi merupakan metode yang memperhitungkan elemen budaya dan sosial, artinya juga sosiokultural, ya. Jadi mengkombinasikan antara aspek sosial dan budaya itu. Terus ada untuk metodenya itu ada penelitian kultural, penyelesaian detail penerapan kultural, penggunaan terapis atau konseling kultural, edukasi dari kesadaran budaya serta pendekatan komunitas. Nah, untuk kasusnya itu kan ada remaja gitu ya, masuk ke rehabilitasi narkoba dan alkohol. Terus remaja tersebut ada penyalahgunaan narkoba. Jadi gimana nih kita sebagai perawat bisa mengintegrasikan aspek sosiokultural tersebut? Nah, integrasinya itu mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dari screening dan intake, kemudian detoksifikasi atau pembuangan zat-zat dan entry unit itu dengan masa stabilisasi terhadap lingkungan baru di tempat rehabnya. Nah, kemudian tahap rehabilitasi itu terdiri dari primary program itu untuk memberikan lingkungan rasa cinta dan kasih sayang. Terus di entry-nya itu berisi komunikasi terapeutik dan terkait itu tahap bina lanjut untuk menjalani tahap pemulihan. Nah, kemudian integrasinya yang pertama perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, kemudian tidak kolaborasi perawat dengan tim kesehatan, pelaksanaan tugas perawat sebagai konsultan kesehatan, perawat sebagai pendidik juga, kemudian dukungan dan motivasi, kemudian kendala dalam melaksanakan peran dan peran perawat dalam melakukan komunikasi. Nah, data diagnosis dari kelompok kami itu isolasi sosial, kognitif dan afektif, dan gangguan pola tidur.
Nah, ini poin masalahnya, penyebabkan ini hingga nanti pasien didiagnosis coping tidak efektif. Nah, kesimpulannya, Nah, lembaga survei sendiri kan itu didasarkan dari lembaga pemasyarakatan. Dan jadi dari rangka upaya terkoordinasi dan berbagi untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian tersebut. Terus dalam tahap rehabilitasi sosial itu terdiri dari program yang memerlukan lingkungan dan komunitas yang dapat memberikan tanda rasa terima kasih terhadap setiap orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Untuk Rianti sendiri untuk komunitas komunitas dan aftercare merupakan tahap generasi yang merupakan kegiatan dinamis yang merupakan kegiatan positif dan produktif bagi penyelenggaraan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Mungkin kita lanjut ke kelompok 4 untuk akhir. Silakan absen ya. Oke. Sudah. Oh. Ayo perwakilan kelompok 4. Tetap masuk situ ya. Jadi tetap masuk di situ, nanti saya yang pindahkan ke absen yang lainnya. Nanti saya hapus ini, tapi tetap masuk di situ. Datanya tetap tidak ada masalah, nanti akan pindah. Oke. Ya. Tapi kalau yang tidak absen, yang tidak hadir, tetap tidak pindah di belahan dulu. Ya. Nanti akan mengikuti soal. Di daftar saya masih ada yang belum hadir. Itu beberapa orang ya yang tidak hadir. Oke, tidak apa-apa, silakan dimulai. Sudah, belum. Boleh. Pinjam laptop. Mending tadi. Kan Kak. Pinjam ini. Sebentar. Iya, sorry ya.
Panik. Tenang. Sampai sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Selamat siang, Mas Sunarto, selaku dosen pengampu mata kuliah teori keperawatan jiwa dan sekaligus teman-teman dari di sini saya mau izin dari kelompok 4 bersama rekan saya Lauren dan Cici juga mau izin mempresentasikan sosiokultural dan legal etik dalam aspek keperawatan jiwa. Nah di sini ada beberapa kasus di dalam kelompok kami yang akan kami bahas, tetapi sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada anggota kelompok kami. Nah di sini kami akan membahas beberapa hal, yaitu latar belakang sosiokultural, legal etik, kasus dan analisa kasusnya nanti ditinjau dari aspek keperawatan jiwa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Lauren, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, 65% pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan keperawatan. Maka dari itu dalam menjalankan asuhan keperawatan jiwa, perawat harus menyadari bahwa persepsi pasien tentang sehat dan sakit dalam mencari bantuan dan kepatuhan pada pengobatan bergantung pada keyakinan, norma sosial, dan nilai budaya individu yang unik. Nah, perawat yang peka secara budaya memahami pentingnya kekuatan sosial dan budaya bagi individu, mengenal keunikan aspek tersebut, menghargai perbedaan perawat dan pasien, dan menggabungkan informasi sosiokultural dalam asuhan keperawatan jiwa. Nah, sosiokultural bisa dilihat sendiri bahwa sosiokultural terdiri atas kata sosio dan kultural. Artinya, sosio segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan kultural yaitu kebudayaan. Artinya, interaksi sosial, norma, nilai, tradisi, dan budaya yang mengaruhi kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, ini ada faktor resiko dari sosiokultural sendiri, yaitu usia, suku bangsa, gender, pendidikan, penghasilan, keyakinan, stresor, keadaan yang merugikan, stereotip, intoleransi, stigma, prasangka, diskriminasi, dan rasisme. Nah, untuk legal etik sendiri, terdiri atas kata legal dan etik. Yaitu legal suatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang, sedangkan etik atau etika keperawatan yaitu prinsip yang diyakini oleh profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip etik dalam keperawatan bisa teman-teman baca sendiri, yaitu ada autonomy, non-maleficence, beneficence, justice, veracity, confidentiality, dan fidelity. Nah, jadi di sini saya mau izin melanjutkan studi kasusnya. Fokusnya utama adalah secara besar, garis besarnya adalah bahwa si perawat ini dia melakukan pelanggaran legal etik. Salah satunya dengan mengambil data informasi klien. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di studi kasusnya dia merupakan keluarga yang sebenarnya sehat secara fisik. Dia tinggal bersama orang tuanya, di mana nurse A ini dia punya anak berusia 9 tahun. Dia juga dikenal karena perawakannya yang cantik dan sopan. Dia gemar berdandan dan kemudian dia menjalankan tugasnya itu tetapi mengalami pelanggaran etika yang serius dan dengan sengaja dia mengakses catatan rekam medis pasien. Selanjutnya di sini tindakan itu bisa melibatkan pelanggaran privasi dan kepercayaan pada pasien dan juga melanggar hukum. Nah, setelah tidak sengaja kedoknya itu ketahuan, nah dia itu sempat mengalami kecemasan yang berlebih dan dia mengalami sulit tidur, gampang melamun dan sulit berkonsentrasi juga, sehingga bisa menciptakan dilema etik juga dalam konteks sosiokultural dan hukum yang berkaitan dengan asuhan keperawatan jiwa. Oleh karena itu, langkah mengenai perbaikan dan tindakan disiplin perlu diambil untuk mengatasi dalam pelanggaran ini. Oke, next slide. Di sini, analisa kasusnya, bagaimana menurut Anda situasi ini melanggar etika perawatan jiwa dan apa tindakannya seharusnya diambil. Dari pandangan kelompok kami, situasi ini melanggar etika keperawatan jiwa. Kenapa?
teknik internal perawatan jiwa karena dia menggunakan informasi perawatan medis pasien untuk kepentingan pribadi. Dan dia tidak juga menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Tindakan yang seharusnya diambil adalah memberikan tindakan disipliner, yaitu tindakan tegas berdasarkan peraturan dari rumah sakit tersebut. Kemudian melakukan ke otoritas yang berwenang, salah satunya tadi seperti yang sudah ditangani oleh kepolisian, dan juga memberitahu ke pasien, khususnya pasien yang datanya tersebut bocor, seperti itu. Kemudian memberikan pelatihan tentang etika dan privasi pasien, khususnya kepada perawat-perawat lain yang ada hubungannya langsung ataupun tidak langsung, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian masalah yang timbul di sini itu ada melanggar privasi pasien, kemudian kepercayaan pasien, kode etik profesi, melanggar hukum terkait privasi medis, diskualifikasi profesional, dan juga merugikan pasien dan instansinya. Terus gimana sih cara-cara langkah itu untuk menghindari tanggung jawab dari situ? Kita bisa lihat ada pendidikan etika, ada tindakan disiplin, kemudian ada peningkatan keamanan data, dan juga pemulihan kepercayaan. Nah, jadi di sini identifikasi dari kemungkinan kelalaiannya berupa tapi juga invasi privasi pasien. Di sini bisa kita lihat di mana kalau dari kelalaian, perawat telah melakukan kelalaian dengan menggunakan informasi medis pasien. Kemudian dari malpraktik, dia merupakan salah satu penggunaan informasinya dalam bentuk malpraktik itu. Kemudian ada invasi privasi pasien, di mana fokusnya di sini perawat tersebut melanggar privasi pasien dengan menggunakan informasi medis pasien tersebut. Dari pembahasannya aspek sosiokulturalnya, keluarga dan dukungan sosialnya, kemudian ada aspek legal etisnya berupa privasi, kerahasiaan pasien, hukum kerahasiaan data medis, dan pelanggaran kode etik profesi. Jadi mencerminkan bagaimana tantangan kompleks yang ada dalam asuhan keperawatan jiwa tersebut. Nah, di sini nurse A dengan pengalaman kerja yang baik punya tanggung jawab etis yang harus dipatuhi dalam menjaga informasi pasien. Nah, kesimpulannya di sini bahwa ada aspeknya juga nanti akan kami tampilkan juga di akhir kerja sebagai penutup, dan di sini kesimpulannya dalam proses pemberian pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh perawat profesional kepada pasien dengan menggunakan metode terapeutik. Dalam proses pemberian asuhan keperawatan jiwa, seseorang perawat hendaknya tidak membeda-bedakan pasien baik dari suku, bangsa, ras, dan juga entah masalah apapun yang dialaminya, khususnya dalam tersebut mungkin dalam tanda kutipnya kriminal. Pastinya ketika seorang perawat ada perasaan memang di sisi manusiawinya, perasaan tidak suka kepada pelaku kejahatan, akan tetapi sebagai seorang perawat kita tetap harus memberikan asuhan keperawatan jiwa yang sesuai dan dibutuhkan oleh pasien tersebut. Nah, di sini hingga saat ini masih terdapat orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan perilaku yang tidak adil seperti pemasungan dan lain sebagainya. Selain itu, perawat harus paham terkait hukum dan legal etik dalam praktik keperawatan. Mungkin ada tambahan dari maka dari itu kita sebagai seorang perawat harus memperhatikan sosiokultural dan legal etik. Mengapa? Karena keduanya itu saling terkait dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang sesuai dengan norma dan etika serta hukum dengan pertimbangan konteks sosial dan budaya pasien. Baik, dan kurang lebihnya ini adalah analisa masalah keperawatannya, di mana mengalami gangguan ansietas. Selanjutnya, oh iya, iya, baik. Selanjutnya sudah mungkin seperti itu dari pohon masalah dari masalah ini, di mana beliau mengalami ketakutan, ansietas, harga diri rendah. Kurang lebihnya cukup dari kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Kurang lebihnya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas masih bisa dilanjut kepada Bapak kedua, Bapak Oke,
Jadi bisa. Ya cuma mau kabelnya kurang ini. Duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait sosiokultural dan legal etik dalam konteks asuransi perawatan jiwa. Topik pembahasan kami adalah budaya dalam perawatan jiwa, hukum yang mengatur, hambatan budaya dalam perawatan jiwa, model adaptasi SWOT, nilai-nilai inti kode etik, masalah legal etik, pembahasan dan faktor, langkah menghindari tanggung jawab hukum dan juga legal keperawatan dalam perawatan jiwa. Yang pertama, budaya dalam keperawatan jiwa. Nah, seperti teman-teman tahu, Indonesia itu kan negara yang lebih dari 13.000 pulau dan juga ratusan etnis yang berbeda. Nah, tentunya perawatan jiwa di Indonesia ini sangat penting dan juga penting untuk memahami dan menghormati budaya yang ada di Indonesia tersebut. Nah, diantaranya adalah pertama ada kepercayaan tradisional, keluarga dan komunitas, stigma, ritual dan doa, pentingnya penghargaan terhadap otoritas medis, pengaruh faktor sosial dan ekonomi dan juga kebudayaan lokal. Berikutnya hukum yang mengatur. Ada 2 hukum yang mengatur terkait keperawatan jiwa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang keperawatan. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Berikutnya hambatan budaya dalam keperawatan jiwa. Yang pertama masih kenalnya paham bahwa masalah gangguan jiwa ini merupakan hal yang berkaitan dengan hal-hal bisnis. Yang kedua, adanya stigma bahwa orang dengan gangguan jiwa menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, adanya stigma bahwa kandidat gangguan jiwa ini berdampak akan mencemari nama baik keluarga dan juga dianggap membahayakan masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran akan tanda gejala pada penderita ODGJ yang berujung pada tidak memberikan bantuan bagi penderita ODGJ tersebut. Berikutnya model adaptasi SWOT. Dalam keperawatan jiwa ini terdapat model adaptasi SWOT. Contohnya adalah lingkungan yang belum menyebabkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan isi pikirannya dalam berkomunikasi. Berikutnya ada nilai-nilai inti yang menjadi kerangka mode etik. Kode etik di sini merupakan kode etik yang merupakan suatu sistem atau aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan juga yang tidak benar bagi tenaga profesional kesehatan. Nilai-nilainya diantaranya ada menghormati masyarakat atau pasien, lingkungan praktik yang berkualitas, akuntabilitas profesional, dan juga kesehatan yang holistik. Nah, terkait dengan masalah legal etik dalam keperawatan yaitu jadi perawat di dalam mengerjakan praktek keperawatan itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis. Namun tindakan perawat yaitu terkait dengan asuhan keperawatan. Selanjutnya yaitu terkait dengan hambatan yang terjadi. Yang pertama yaitu terkait dengan ketidakpercayaan dan ketakutan akan pengobatan. Yang kedua, ide-ide alternatif tentang apa yang merupakan penyakit dan kesehatan. Contohnya yaitu mungkin adanya suatu permasalahan dan di situ cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara ide-ide alternatif tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan hambatan bahasa dan komunikasi yang tidak efektif. Bisa next slide. Selanjutnya terdapat faktor penyebab gangguan jiwa yaitu terdapat 3. Yang pertama faktor somatik atau somatogenik, yaitu gangguan yang disebabkan karena neurokimia, neuroanatomi atau neurofisiologi. Yang kedua yaitu terdapat faktor psikologis atau psikogenik, dan yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk
dari tadi jawab sebenarnya berarti komunikasi efektif, menjadi hubungan baik, berhati-hati sebelum bersuara dan setelah jadi bertemu, menyimpan catatan dan dokumen yang lengkap, memahami informasi konsen, tetapkan standar yang tinggi. Berikutnya ada legal keperawatan dan keperawatan jiwa. Di sini mencakup tentang legal yang merupakan sesuatu yang dapat dianggap salah hukum dan undang-undang, dan juga tentang perawatan merupakan kehidupan yang dapat melaksanakan suatu proses dalam praktik keperawatan. Aspeknya ada juga perawat dapat memberikan asuhan perawatan, menjadi seorang pekerja dan juga sebagai warga negara. Kesimpulan dari pembahasan kami hari ini adalah perawatan jiwa di Indonesia melibatkan sejumlah praktik budaya yang unik dan penting untuk memahami dan menghormati budaya tersebut. Hukum yang mengatur ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan juga Nomor 18 Tahun 2014. Berbagai hambatan budaya dalam perawatan jiwa adalah salah satunya, yaitu pertama paham bahwa masalah gangguan jiwa berkaitan dengan hal fisik, dan juga terakhir ada kode etik yang merupakan suatu sistem atau aturan profesional tertulis yang menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau yang salah, dan juga apa yang harus dilakukan dan diperbuat dan apa saja yang harus dihindari. Dan yang terakhir lagi, laiki dan kode etik yaitu menghormati lingkungan praktik yang berkualitas, akuntabilitas profesional dan juga kesehatan yang holistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin untuk selanjutnya untuk kelompok kami dan kelompok 1 bisa Bisa. Sip. Yuk. Yuk. Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keperawatan kesehatan psikososial, kultural dan legal etik dalam proses keperawatan jiwa. Kita adalah kelompok kami. Itu adalah yang akan kami bahas. Nah, jika dalam latar belakang teori sosiokultur menekankan pada pentingnya hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan. Penerapan pendekatan sosiokultural ini dalam konteks asuhan perawatan dan diharapkan dapat membantu perawat dan dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat, mengidentifikasi masalah pasien dan merencanakan tindakan perawatan yang sesuai dengan kebijakan mereka. Nah, untuk konsep sosiokulturasi ini merupakan teori belajar yang menitik beratkan pada bagaimana seseorang dapat belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu keterbatasan dunia. Dalam setiap interaksi dengan pasien, perawat harusnya dari bahwa persepsi pasien tentang sehat dan sakit, perilaku mencari bantuan, dan kebutuhan pada pengobatan bergantung pada keyakinan, norma sosial, dan norma budaya. Berikut adalah contoh kasusnya, yaitu seorang perawat jiwa bekerja di sebuah lembaga kesehatan mental yang melayani pasien yang ramai. Salah satu pasien, yaitu Pak Joko, memiliki keyakinan religius yang kuat dan menganggap bahwa penyakit mental adalah tanda kutukan. Selanjutnya yaitu faktor protektif dan faktor risiko. Faktor protektif yaitu faktor yang meringankan, menyanggah, mencegah, bahkan mengurangi dampak risiko terhadap perkembangan dan perilaku. Dalam kasus contohnya yaitu keyakinan religius Pak Joko, pengetahuan tentang keyakinan dari keagamaan dan juga pendekatan holistik. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko. Sebagai awal dari sesuatu yang
tidak diinginkan atau sesuatu yang membuat orang semakin rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan kasus yaitu stigma terhadap penyakit mental, ketidakcocokan nilai, dan kesulitan dalam memahami kondisi mental. Selanjutnya yaitu implikasi sosial kultural dalam konteks aspek keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu ada keyakinan agama dan spiritual, yang kedua stigma terhadap penyakit mental, yang ketiga pendekatan khusus keluarga, yang keempat edukasi dan penjelasan, dan yang terakhir yaitu keterlibatan komunitas. Oke, baik, untuk diagnosa perawatan yang sampai ada penanganan tidak efektif, yang mana berhubungan dengan diri keyakinan spiritual, dengan bahasa religius dan saya keyakinan kehidupan kedua, ketidakmatuan, ketiga dengan pasien menolak diberikan pengobatan dengan keyakinan tersebut, yang ketiga adanya waham, mungkin ini bisa wahamnya dalam hubungan dengan nilai keyakinan spiritual yang dibuktikan dengan pasien menolak diberikan pengobatan, perasaan penyakit mental merupakan hukuman. Untuk masalah Tuhan asalnya itu yang kami dapatkan yang pertama adalah diawali dengan kognisi tidak efektif, yang mana Bapak Jokowi ini memiliki keyakinan religius yang kuat dan menganggap bahwa penyakit mental ada tanda kutukan yang mana nantinya bisa menyebabkan distress spiritual. Apabila distress spiritual ini tingginya semakin meningkat atau berlebihan, itu bisa menyebabkan Bapak Jokowi tersebut mengalami penyakit waham. Bagaimana sih perawat dapat melatih dan memperhatikan kepercayaan sosial kultural Bapak Jokowi dalam memberikan asuhan perawatan jiwa yang efektif dalam martabat? Ada komunikasi pada pasien yang kedua yang ketiga pemantauan yang berbasis berkelanjutan. Oke, untuk kesimpulannya adalah asuhan perawatan jiwa adalah bahwa yang merupakan pendekatan holistik dalam perawatan ibu yang mengalami gangguan mental dan atau emosional. Asuhan perawatan jiwa melibatkan pemahaman dalam terhadap pasien, memberikan dukungan emosional, serta menggunakan berbagai strategi interaksi untuk membantu pasien mencapai kesehatan mental yang optimal. Peran perawat dalam masalah ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan perawatan, dan memberikan perhatian yang penuh kepada pasien. Peran perawat dalam memberikan asuhan perawatan harus menghormati serta memperhatikan kepercayaan sosial kultural pasien. Dalam setiap interaksi dengan pasien, perawat harus menyadari bahwa persepsi pasien tentang kesehatan dan sakit, perilaku mencari bantuan, dan pengobatan tergantung pada keyakinan, norma sosial, dan nilai budaya individu yang unik. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapper. Ya, aku sebenarnya tahu ini habis tau, tetap tak gas ya, aku ngomongnya. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah melakukan presentasinya terkait sosial kultural. Untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab berlangsung selama 5 menit. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung aja. Kasian. Dimute. Gitu. Kecil. Tidak ada. Nanti kalau tanya kelompok semuanya gimana? Boleh. Kalau banyak tanya, jangan. Yuk guys, kalau nggak ada yang nanya, terus nanti yang nanya. Aku bingung. Karena saya menggeledah di otakku, ya pasti mungkin ditanya. Yang tidak ada? Nanti yang mau tanya bisa langsung rasain dan bisa ajuin ngomong aja mau tanya apa tersebut ke kelompok apa nih, kelompok berapa. Oke. Iya, share PPT coy. Aku pengen lihat dong.
Saya tak PDF. Tanya aja pohon masalahnya deh. Kan tadi kalian ada yang belum menyampaikan pohon masalah. Tanya pohon masalahnya aja. Ya udah. Udah berapa aja? Kalau bukan ngasih pertanyaan. Hah? Kalau dia. Ada, ayo guys daripada ada satu yang nanya. Di download anjir lu di link Canva kabeh. Jadi minta PPT. Download coy jadi link Canva. Kenapa? Yung kan tak acak adil kan iso. Kayak ganti kumpul link. Oh iya, silakan. Ya PDF. Silakan Mbaknya. Mbakmu. Terima kasih. Perkenalkan saya Nabila Ramadhani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan terdapat pada kasus yang didapatkan yaitu kan bisa nggak sih sebutin apa pohon masalah yang didapatkan dan tolong dijelaskan sedikit. Soalnya di PPT tadi belum di pas penampilan presentasinya udah dijelasin apa yang identifikasi pasiennya terdapat gimana. Mungkin bisa dijelasin sedikit saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk dari kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 1 tanya ke kelompok 2 itu pohon masalahnya apa dan tolong dijelaskan. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, selain dari kelompok 1 ada lagi nggak yang mau tanya guys? Mentasari Mas. Dan di sana ada perbuatan. Oke, karena belum ada yang tanya lagi, mungkin dari kelompok oke, boleh tanya. Kelompok 4 di konteks sosial kultural itu ada zona maksimal itu mungkin bisa dibedakan Zona. Oke, mungkin izin ulang ya dari kelompok 3 tadi Aulia tanya ke kelompok 4 itu bisa dijelasin nggak kalau yang ada di konsep sosial kultural itu tadi ada zona sosial kultural itu mungkin bisa dijelasin kayak gimana? Di sih. Ada konsep sosial kultural. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Lanjut aja. Oke, karena dirasa tidak ada yang tanya lagi, mungkin dari kelompok 2 bisa jawab dari kelompok 1. Ya, boleh. Izin menjawab, kenapa masih ada seperti izin menjawab pertanyaan dari Nabila ya. Ya, ini kan emang belum ada masalah dari kelompok itu pertama ada dari sitas, maka bisa karena dari Ini kelompok 1 anjir.
kurang baik dan kurang mendukung menurut diri. Nah, kemudian ada gangguan identitas diri di mana pasien merasa bingung terhadap peran yang menjadi di dalam keluarga dan masyarakat yang dibuktikan dengan tidak ada keluarga atau pendamping yang membantunya selama ia konsultasi ke rumah sakit atau ke perawat tersebut. Dan yang terakhir ada risiko diri karena tidak dirasakan menurut pasien dalam masyarakat atau dalam keluarga sehingga pasien ini tidak percaya diri yang mengakibatkan dia tuh kepikiran terhadap dirinya sendiri dan mengakibatkan dirinya saja. Dan untuk dari perawatan berdasarkan kasus kami adalah ansiedad yang berhubungan dengan kegelisahan, kemudian ada gangguan identitas sendiri yang berhubungan dengan kegelisahan dan dibuktikan dengan polarisasi pandangan hidup dan yang terakhir keluarga diri rendah situasional yang berhubungan dengan kurang percaya diri dan dibuktikan dengan menolak untuk berkata dengan diri sendiri. Dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Dan kelompok 1 apakah sudah menjawab? Nabil. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 4 apakah Kelompok 1. Ya, jadi kalau nanya mungkin dari kelompok 1 bisa dijawab. Oke. Mungkin sambil menunggu jawaban dari kelompok 1. Oh, dari itu ya. Boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin ngejawab tentang apa sih zona proksimal development atau ZPD itu. Merupakan zona perkembangan proksimal dan mediasi yang dimana karena dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian penjelasan dari kelompok 1, apakah dari kelompok 4? Kelompok 3 memahaminya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1 atas jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi tadi? Sudah. Ada. Ada. Karena saya masih ngajar nanti Ya, mungkin bisa dibuka. nanti kalian juga pulangnya ke Korea. Iya. Misalnya apakah PhD atau jadi. Oke, karena berhubung tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin sesi presentasi pada sore hari ini bisa kita tutup. Izin menutup presentasi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Lanjutkan. Nah, tadi terkait ada presentasi terkait dengan regular etiknya. Siapa tadi yang punya regular etik tadi? Yang kasus di Umum 4 ya. Ya. Saya lihat bahwa di situ regular etik karena pas perawat mengakses maka di situ Anda menyarankan untuk polisian, betul ya? Jadi alurnya tadi mengikuti alur dari instansi tersebut dulu diselidiki, terus apabila dari di kasusnya ini nanti instansinya tidak mampu menangani, tidak menemukan alurnya karena juga ada perjual belian data itu akhirnya ke kepolisian. Baik. Ya, jadi gini, terkait dengan penanganan legal etik, maka itu harus di rumah sakit itu ada komite perawatan. Nanti akan di semester
kelas kalian akan belajar terkait dengan jenis keperawatan. Di rumah sakit itu ada komite keperawatan dari komite subkomite kredensialin, kemudian ada subkomite ada subkomite etik, ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya mereka itu ada kebesaran. Tes satu, ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk legal, untuk etiknya, maka itu akan dinilai etik, dia melanggar etik atau bukan, pelanggaran etik atau bukan, atau malpraktik. Nah, kalau saya melihat dan saya melihat soalnya kasusnya, itu belum sampai ke arah kepolisian. Kenapa? Kecuali di situ ada langkah-langkah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Bedakan antara pelanggaran etik dengan pelanggaran hukum. Ya. Nah, kalau terjadi pelanggaran hukum, maka itu akan berurusan dengan kepolisian. Kalau terkait dengan pelanggaran etik, maka yang menyelesaikan adalah profesi atau paling tidak adalah rumah sakit. Gitu. Nah, kalau cuma mengakses rekam medis, maka itu masih terkait dengan pelanggaran etik. Kalau hanya mengakses. Tetapi kalau mengakses, kemudian menyampaikan hasil-hasil rekam medis ke publik, sehingga contoh misalnya gini, seorang berperkara, atau bukan berperkara deh, seorang pasien yang gangguan jiwa, kemudian dia ingin membagi membagi warisan. Nah, kemudian si perawat ini memberikan akses, menyampaikan bahwa berdasarkan rekam medis ini dia mengalami gangguan jiwa ini. Dia menyampaikan, apalagi misalnya menyampaikan, kemudian ada bukti dia menyampaikan, dan keluar misalnya sudah membagi hasilnya, kemudian menuntut, misalnya dia dirugikan, misalnya si pasien itu dirugikan, maka yang perawat yang mengakses, membantu mengakses rekam medis tersebut itu masuk dalam tindak pidana. Di samping juga ada pelanggaran etik juga, jadi dua. Ya, jadi itu harus menjadi perhatian. Ya, jadi tidak langsung bahwa jadi semua kasus biasanya yang pertama adalah dikaji etik dulu. Apakah memang dia masalah etik atau dia masalah ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan, ya, Undang-Undang Nomor 36 sama Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 itu sudah almarhum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ya, makanya kenapa? Ya, saya sampaikan. Makanya kenapa para profesi kesehatan, ya, para profesi kesehatan termasuk dengan berbagai macam ini banyak sekali yang dimatikan sebenarnya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 17 ini. Ya, termasuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa mati pada perjuangannya cukup berat. Ya. Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu dulu tahun 66 ada. Kemudian mati dengan lahirnya Undang-Undang lupa. Ada Undang-Undang Kesehatan dulu sebelum saya lupa. Sebelum lahir Undang-Undang 36 2009. Ya. Jadi ada Undang-Undang Kesehatan dulu sebelum itu.
Nah, kemudian undang-undang tersebut, kesehatan tersebut muncul mematikan lagi undang-undang kesehatan jiwa. Nah, akhirnya lahir lagi undang-undang kesehatan tahun 2009 itu 36/2009. Nah, kemudian 2014 kemudian lahir juga undang-undang kesehatan jiwa. Nah, kemudian undang-undang itu mati semua, termasuk undang-undang rumah sakit juga mati, ya. Yang memang saat ini sudah mengizinkan kalau Anda mungkin ada kontraknya jadi direktur rumah sakit, sekarang sudah boleh jadi direktur rumah sakit. Ya. Kalau dulu tidak boleh karena adanya undang-undang membatasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Undang-Undang 44 lupa 1/2000 pesan salah, saya lupa ininya tahunnya. Yang memang di situ sudah menyatakan bahwa seorang direktur itu rumah sakit itu harus dari kalangan medis. Tapi saat ini di undang-undang memang ada keuntungan dan kerugiannya. Ya. Nah, banyak teman saya yang menjadi korban atas itu, yang saya kenal baik dengan saya karena memang teman saya, Direktur RSJ Ambepura Papua, dia adalah teman saya dulu di Makassar. Dia terpaksa harus karena putra daerah, dia seorang perawat, terpaksa harus turun karena dia bukan dokter. Kemudian teman saya di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, teman saya dari UIN sini, dia juga harus diturunkan karena bukan seorang dokter. Begitu. Nah, tapi saat ini saya baru dengar beberapa saat kemarin sudah ada yang menjadi direktur kembali, seorang perawat menjadi direktur rumah sakit dengan lahirnya undang-undang yang baru. Ya, jadi kalau Anda punya kesempatan itu silakan karena sudah ada undang-undang, tapi tidak dapat seperti produk selanjutnya ada perubahan nanti. Yang jelas bahwa kalau kita merevisi terkait dengan itu, ya walaupun ini bukan bahasanya sebenarnya, tapi karena kita bahas, ya jadi ke depan ya sebenarnya bisa saja. Nah, kemudian diagnosa gangguan belum masuk bahasannya, kelompok satu tadi belum masuk dalam bahasan kita untuk kali ini karena gangguan jiwa, kesehatan jiwa itu ada 3 gangguan, ada 3 diagnosa kelompok diagnosa kita bahas. Yang pertama adalah untuk semester ini kita hanya membahas sehat dan risiko. Kemudian untuk semester depan baru kita bahas gangguan. Ya, nah itu masuk dalam diagnosa gangguan. Baik, kita kontrak dulu. Sampai jam berapa kita? Jam? Dua jam pelajaran. Sampai jam? Kan itu kan kalau di praktek kan 17.50 ya. Itu kalau jam praktek. Nah ini kan kuliah memang itu hanya 2 jam. 50 kali 2. Nah kita tadi mulai jam 17 jam 12.30. Mudah. Sampai jam 17 ya. Baik. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Kita akan bahas terkait dengan sosiokultural. Beberapa nanti akan saya lompati karena Anda sudah membahasnya. Nah, tapi saya ingin mendapatkan pendapat Anda terkait dengan ini. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan ini? Ini ada pisang, ada capcay, ini ada ikan bumbu kuning, ini ada ikan bakar dengan bumbu saus tomat dan itu. Bukan sarden, ikan bakar. Ikan bakar dengan bumbu saus tomat dan cabai gitu. Gimana pendapat Anda terkait ini? Oke, yang mana tadi? Enak mana tadi? Silakan. Baik. Ada lagi yang lain? Unik, oke.
Enak, oke. Mulai. Ada lagi yang lain? Tidak menarik, oke. Aneh. Yang tidak cocok, tidak nyambung. Lagi. Tidak. Gimana? Pedas? Oke, lagi. Selera orang berbeda? Bisik-bisik. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Saya hargai semua pendapat Anda, tapi kita kuliah ini judulnya. Nah, kalau kita misalnya, saya kembali nanya, kalau kita kuliah dengan ini dan Anda dipaparkan dengan ini, bagaimana? Apakah sama pendapat Anda dengan tadi? Gimana? Tadi pendapat Anda apa? Oke, masih masuk kok. Yang tidak masuk adalah aneh. Yang tidak masuk tadi yang apa tadi? Tidak nyambung. Oke, lagi. Kalau yang masih bilang enak, kemudian masih dibilang unik, oke, masih selera berbeda, itu masih masuk. Tapi yang di luar dari itu, tadi ada di sini, berarti Anda belum bisa memandang sesuatu hal yang dari pandangan sesuai dengan judul kuliah kita. Kenapa? Karena Anda masih menggunakan kacamata Anda. Anda memandang sesuatu jangan selalu dengan dari sisi kita. Kalau memandang satu budaya, contoh misalnya, kadang-kadang kalau Anda seperti itu berarti Anda belum siap jadi perawat dengan perbedaan akal misalnya. Anda belum bisa menghadirkan dengan kesetaraan yang ada di orang itu, perbedaan yang ada di orang tersebut, di budaya tersebut. Karena ini adalah Indonesia. Tahu nggak ya? Kalau bukan dari mana ini? Tahu. Apa? Ada sebagian. Selatan ada juga selatan, tapi nggak semua. Karena selatan juga banyak variasinya. Tengah. Ya, Palu. Betul. Ini adalah makanan khasnya Palu. Iya, tapi di Sulawesi Selatan juga ada. Ya, di Sulawesi Tenggara juga ada. Jadi di kebagian ke timur sangat kalau dibandingkan sebenarnya di Jawa juga banyak. Ya. Cuma karena sudah dirusak oleh beras, kamu nasi. Padahal Indonesia itu kaya dari sisi karbohidrat. Karena apa? Sagu, jagung, singkong, termasuk ini. Dan saya makan ini. Masa saya makan kebetulan pas kunjungan ke sana dan pernah sebelumnya juga saya makan. Gitu. Dan enak. Itu tadi bahwa jadi sekali ya saya sampaikan bahwa di dalam memandang satu perbedaan bahkan hadirkanlah dirimu di posisi mereka. Paham ya? Nah, jadi sehingga kalian pikiran bahwa budaya itu beraneka ragam, sosial cultural itu sangat beraneka ragam. Jika kalian masih memandang bahwa itu aneh, berarti kalian belum bisa menerima perbedaan tersebut. Kalian belum bisa memandang seseorang itu mengambil keputusan tersebut. Oke. Jadi di psikiatri nanti sangat banyak kalian bisa temukan berbagai macam hal, termasuk misalnya mohon maaf, kalian kalau misalnya masih banyak sangat sakit hati atau sangat jengkel di kalau mengatakan kamu babi setan kamu, maka saya mengatakan itu. Tapi matamu masih merah, kamu masih merah, berarti kamu masih perlu dirawat. Kita belum sehat jiwa. Kenapa? Kalau kamu tahu dia pasien,
Ngapain? Kamu ikut-ikutan marah ngapain? Tapi ikutan merah bukannya. Berarti kamu sendiri tidak siap menjadi penawar jiwa yang dengan perbedaan seperti itu, dengan hal-hal yang kita karena dia bergerak seperti itu bisa sakit. Makanya datang minta tolong, kayak datang keluarganya minta tolong. Kalau dia sehat, nggak mungkin juga maki-maki kamu anjing baru. Dia enggak. Rasional berpikirnya. Oke, mohon maaf ya, saya bisa menjelaskan. Bukan berarti bahwa itu tidak. Tidak, ini adalah jadi apapun yang saya ungkapkan di sini perkuliahan dan memang kenapa? Karena saya sering mendengarkannya. Iya. Maaf, boleh tahu etnisnya Anda Pak? Cindo ya. Cindo. Kenapa bertanya? Karena kita asli sama. Tapi saya bukan Cindo. Saya nggak ada campurannya. Saya kan ada di wajah saya. Ada nggak? Ada. Tidak. Ada. Pasien sering sekali memaki-maki saya sebagai seorang Cina. Kalau dia pokoknya masa lewat dan ada teman saya yang Cina justru nggak dimaki-maki, dia Cina padahal dia Cina asli. Sayanya yang bukan Cina, yang dimaki Cina. Dan itu sering sekali di pasien jiwa seperti itu. Ya maaf, bukan karena kita memang belum bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, itulah culture. Hadirkan bahwa kita berada di sisi itu. Ya. Nah, termasuk misalnya, mohon maaf, di beberapa daerah, ya, di beberapa daerah itu ada yang misalnya mungkin orang Jogja, orang Jawa Tengah menggunakan wujud seperti ini, tapi tidak lazim juga, tidak semua juga, tetapi secara biasa di kalangan para bangsawan menggunakan ini, wujud begini. Nah, tetapi kalau di Lombok, ya, jangan pernah menggunakan tangan kirimu di kala kamu menunjuk. Jangan menggunakan kiri. Ini larang tanganmu menggunakan telunjuk. Karena kenapa? Itu mereka sangat tersinggung. Nah, itu budaya. Mungkin saya kalau orang-orang yang di luar sini sudah oke secara nasional, tapi kalau di sana betul-betul mereka tersinggung dengan itu. Apalagi kalau misalnya itu adalah kaum-kaum yang tidak terpelajar atau kaum-kaum di wilayah di kampungnya misalnya, itu sangat tersinggung dengan itu. Ya, nah itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus dipahami. Oke. Nah, jadi pandanglah perbedaan dengan dari mana kita seharusnya berada. Ya. Karena di setiap kita bukan hanya di Indonesia. Nah, kadang-kadang kita bisa memaklumi dengan baik, misalnya orang-orang bule dengan berpakaiannya dengan dengan celana pendek, jalan seenaknya. Tapi kenapa dikala kita misalnya menggunakan hal yang dengan pakaian kita, kenapa juga disuruh diprotes? Nah, itulah bahwa kita tidak bisa menerima satu perbedaan culture kita. Ya. Ya. Kalau Anda seorang perawat, maka belajarlah bagaimana culture itu. Pelajari culture itu. Ya. Perbedaan budaya. Ya. Saya alhamdulillah walaupun perbedaannya karena saya aslinya Bugis, tapi lama di Lombok dan saat ini sudah di Jawa juga. Bahkan beda rasa sendiri dipertanyakan karena sudah terkontaminasi dengan berbagai macam budaya, gitu ya. Sampai anak saya bertanya, kamu orang mana? Pasti panjang penjelasannya. Karena dia lahirnya di Jawa, besarnya di Mataram, di Lombok, tapi di sukunya sendiri campuran. Nah, itu. Nah, artinya bahwa memandang sesuatu jangan selalu memandang dari kita. Yuk buka pandangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi budaya dalam kedokteran jiwa, budaya dapat didefinisikan sebagai perilaku, nilai,
dan kepercayaan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, sekelompok misalnya seperti etnis, ras, geografis, agama, jenis kelamin, kelas atau kelompok usia. Jadi perilaku kita dipengaruhi oleh bagaimana pandangan-pandangan di dalam kelompok tersebut. Dan budaya itu sebenarnya terbentuk dari kebiasaan dari sekelompok, ya, atau sekelompok orang, ya. Nah, misalnya setiap orang termasuk dalam berbagai kelompok budaya, setiap individu merupakan perpaduan dari banyak pengaruh, ya. Saya tidak bisa mengklaim lagi bahwa saya adalah asli ini, karena kenapa? Saya banyak dipengaruhi macam-macam, bahkan di daerah saya sendiri dipertanyakan. Karena aksen saya bisa alhamdulillah 5 bahasa. Iya. 3 bahasa daerah maksudnya. Tuh kan sama aja kan, Eropa juga begitu. Lihat aja dekat-dekat mereka. Iya kan? Antara misalnya Belanda, Prancis, Swiss, Jerman, kan dekat-dekat. Kita Indonesia yang panjang. Mereka juga beda bahasa, kita beda bahasa kan? Kan kurang lebih. Ya, saya bisa 3 bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kan banyak. Itu yang lancar. Yang tidak lancar, saya lumayan bisa bahasa Bali, lumayan bisa bahasa Makassar, lumayan bisa bahasa Mandal, ya, lumayan bisa bahasa Bojo, Bima, NTB, lumayan bisa bahasa Sumbawa. Ya, Bojo itu bahasa susu, Bojo, bukan fakta ya. Itu nama suku yang ada di Bima Dompu. Ya, gitu. Kalau Bali, ya lumayan tapi tidak terlalu. Itu cuma nggak bisa mengeluarkan dan paham. Ya. Nah, kemudian sebagai seorang perawat, tolong melatih kompetensi budaya Anda, yaitu kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan individu dari berbagai kelompok dan latar belakang tadi. Nah, jadi Anda dalam berinteraksi dengan orang lain, yuk perkaya dirimu dengan kompetensi budaya. Jadi dengan bahasanya, dengan ritual-ritual misalnya perilaku tertentu. Contoh misalnya, dikala kita disajikan misalnya makan kalau di Lombok kita akan makan salam misalnya di paham, kita makan. Kalau dijamu sama tamu, sama tuan rumah atau ada acara besar gitu, misalnya kita tidak boleh mendahului cuci tangan sebelum yang diperbesar atau yang diperluan gitu cuci tangan. Jadi misalnya kalau kita adalah tamu yang cukup dihargai, maka kita tidak. Tapi kalau ada yang lebih dihargai misalnya dalam satu WL, maka kita akan pegang. Bahkan tuan rumah juga ada ini. Jadi kita kadang-kadang apa yang dilakukan, comot-comot makanan untuk memperlambat makan kita. Ya kata-kata apakah di situ yang ada di situ. Kita comot satu-satu untuk memperlambat makan kita. Itu salah satu tekniknya. Atau pegang aja tangannya terus. Gitu. Nah, itu adalah budaya. Dan Anda harus bisa melihat karena apa? Kompetensi budaya juga berarti memahami bagaimana keyakinan dan nilai budaya individu mempengaruhi persepsi dan pemahaman mereka tentang gangguan dia dalam sifat perilaku manusia mencari bantuan dan hubungan dengan penilaian. Jadi masyarakat yang dipengaruhi misalnya dari desa itu dipengaruhi sama budaya, ya, mencari bantuan. Contoh, dia mengatakan bahwa tadi misalnya dia dikutuk, maka yang dicari dilakukan apa? Pengobatan apa yang dicari? Dukun. Dia tidak bakalan cari medis. Enggak. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, sehingga nanti kalau terjadi hal seperti itu, berarti kita berupaya masuk di aspek itu. Bukan berarti kita juga jadi dukun ya. Tapi kita memahami, oke, dia pakai itu berarti
Karena banyak sekali kasus yang saya dapatkan dengan pandangan-pandangan dulu, akhirnya apa yang terjadi? Pasien-pasiennya. Saya pernah dapatkan pasien telapak kakinya, saya cuma datangkan fotonya, ada fotonya. Telapak kakinya itu ditempel kayak sapi itu. Tahu sapi yang dipanasin, apa namanya, cap sapi itu di mobil itu. Itu dipanasin terus di telapak telapak kakinya itu di stempel besi panas. Benar, ada fotonya. Karena saya pas di rumah sakit ada apa ini kok kakinya begini, baru ngomong keluarganya kalau dia tuh didukung di stempel besi panas. Nah, kemudian lain lagi, ada yang disundur rokok di jidatnya, ada di telapak tangannya. Ya, nah inilah yang kita harus bisa pahami bahwa kompetensi budaya kita harus memahami bahwa setiap hal itu bisa terjadi berdasarkan dengan pandangan-pandangan sosial karakter. Oke, tadi sudah dipaparkan berbagai macam kasus-kasus ini. Ya, dimensi budaya tadi Anda sudah sampaikan, tidak perlu lagi malah menjelaskannya. Nah, sehingga hambatan dalam perawatan kesehatan jiwa ini bermasalah, ya. Hambatan juga mencegah anggota populasi minoritas menerima perawatan yang tepat, meliputi ketidakpercayaan, ketakutan, dan akan pengobatan. Nah, jadi mereka tidak akan datang misalnya, ya, tidak akan datang ke pelayanan kesehatan, bisa karena itu. Kemudian ide alternatif tentang apa yang merupakan penyakit dan kesehatannya juga, hambatan bahasa dan komunikasi yang tidak efektif. Ya, makanya penting sekali dikala kita, ya, saya dulu waktu pertama kali masih ditempatkan di sana, saya berusaha selalu belajar bahasa. Karena alhamdulillah, dikala saya berada di satu tempat, biasanya saya itu paling tidak 6 bulan, saya sudah bisa menguasai bahasanya. Berada di wilayah tersebut, asal yang saya berada di wilayah tersebut. Gitu. 6 bulan biasanya, menguasai 100% sih tidak, tapi bercakap-cakap sudah bisa. Nah, ini sangat penting untuk memahami karakteristik pasien, memahami tadi perilaku budaya. Nah, termasuk nanti juga kita bisa komunikasi efektif. Nah, kemudian hambatan akses seperti konsultasi juga tidak memadai. Ini yang perlu diperhatikan karena beberapa, ya, saya pernah ke pedalaman di NTT, ya, pernah ke daerah pedalaman NTB juga, banyak kepala di NTB lebih sering. Saya tanya, Bu, ada apa kok sampai tidak dikasih obat? Dikasih obat katanya. Tapi dikit-dikit. Kenapa kok dikit-dikit? Nah, ternyata yang pertama tidak punya akses asuransi, sehingga tidak punya untuk pembiayaan. Nah, daripada dia itu cepat habisnya tadi dikasih dikit. Itu pemahamannya dia. Karena memang tidak berpendidikan, dan Anda tidak boleh emosi dengan itu. Nah, sering sekali kadang-kadang kita kalau tidak mengikuti saran kita, sering sekali kita emosi tanpa mengakses latar belakangnya. Nah, itu yang harus Anda pahami, bahwa tolong lakukanlah assessment. Tadi gunanya itu bisa dipaparkan Anda pada kasus, lakukan assessment. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Itu Anda harus ketahui. Jangan Anda menjustifikasi, orang ini bodoh banget sih, sudah diberitahu kok masih ini. Lihat, dia dari mana? Ya, lihat dia dari mana. Ya, oke. Nah, kemudian kurangnya keragaman dalam tenaga medis sangat mental. Betul. Sampai saat ini, ya, kalau zaman saya dulu, kenapa saya berada di NTB, itu gara-gara kurangnya memang tidak ada yang mau jadi perawat jiwa. Nggak ada. Jadi caranya pemerintah sekolahkan beasiswa kepada yang tamat diploma yang tamat SPK zaman itu.
Kami disekolahkan, tapi dengan catatan ikatan dinas ditempatkan di seluruh Indonesia. Saya dari Makassar ditempatkan kelompok. Pada saat itu masih buta wilayah, bukan buta peta, tapi buta wilayah. Nah, tempatnya di sana kayaknya masih sebaya seusia kalian. Ya. Iya, karena saya baru tamat diploma 1. Karena saya bukan ya sekarang memang sudah spesialis. Tapi saya dari bawah, dari SP ada mana itu. Kemudian saya lanjut diploma 1. Diploma 1 perawat jiwa. Ya kan saya terus sekolah diploma 3, S1 nurse, S2 spesialis. Jadi memang sudah ini. Nah, jadi dan dapat SPK, kemudian diploma 1 beasiswa, itu saya ditempatkan. Jadi sebelumnya kalian pas sudah PNS. Iya benar. Seusia kalian sudah PNS zaman itu. Karena memang tadi saya katakan bahwa mencari PNS itu apa namanya itu susah. Nah, sekarang memang sudah sangat banyak, gitu ya, sangat banyak. Oke, baik. Nah kemudian staf yang kompeten dan efektif secara budaya, ya, berpusat pada orang dan berpusat pada keluarga. Misalnya berpusat pada klien dan keluarga. Hormati dan tidak menghakimi, jangan pernah menjustifikasi kalau kita berbeda. Ya. Karena selalu ingin tahu tentang semua budaya. Belajarlah tentang budaya. Ya, saya mau tanya, karena di Jawa Timur juga banyak budaya, saya tidak mengatakan mereka PII. Tapi saya lebih mengatakan bahwa mereka mempertahankan budaya. Contoh, di Jambi ada suku anak dalam, di Banten ada suku Baduy, di Sulawesi Selatan ada suku Kajang. Nah, tapi kalau di Jawa Timur sebenarnya Jawa Timur juga ada beberapa. Tapi saya tidak mengatakan dia suku, tapi masih kadang-kadang tidak terlalu jelas. Tapi kalau dipublikasikan dia sudah jelas. Contoh, di ujung timur Jawa apa? Masih. Kemudian di daerah Romo apa? Di daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ya, Mentawai. Hah? Mentawai, bukan, itu Sumatera. Ayo, siapa yang perbatasan tanah? Siapa yang dari Magetan? Terakhir. Iya, suku. Yo. Sampai dari sana. Atau latihannya bagian dari sini. Mohon maaf, apa? Samin. Oh iya, Samin. Ya. Anda harusnya pahami siapa mereka, kenapa bisa mempertahankan seperti itu, kenapa sedikit dijuluki Samin. Ayo, Anda tahu kenapa dijuluki Samin? Ada riwayatnya. Nah, 10 sikap orang Samin. Ya karena dia tidak mau dijajah, dia tidak mau diperintah. Nah sama di Kediri sekarang tuh, ada di Kediri, ada yang pernah lihat nggak di media sosial? Nggak pernah ya? Yang pernah ke Kediri? Oke, yuk ada desa di Kediri yang tidak boleh PNS masuk dan pejabat masuk. Iya, selain itu. Iya. Iya, padahal itu dari zaman apa yuk? Zaman dahulu, zaman Belanda, zaman dahulu. Itu nggak boleh. Itu dilarang, jadi sudah dipasang di situ bahwa semua pejabat dulunya PNS tidak masuk kategori. PNS tidak masuk kategori dulu zaman dulu beberapa itu. Nah, setelah sekarang meningkat jadi PNS pun tidak boleh masuk ke situ. Nah, itu adalah kebudayaan. Nah, makanya pelajari semacam itu. Nanti kalau kalian masuk ke wilayah tersebut, tolong hargai. Ya, oke. Nah, termasuk perbedaan-perbedaan ya. Nah, contoh saja misalnya, mohon maaf,
Saya tidak ada kaitan dengan tidak ada mendiskriminasi antara suku dengan ini tidak ada. Saya cuma ini dengan orang budaya ini kan membudayanya. Contoh di dalam pandangan tradisional suku Jawa dan Sunda tidak bisa disatukan, betul? Pandangan tradisional, tetapi kan sekarang tidak. Nah, itu artinya bahwa pandangan seperti itu kita harus mengakui dia. Nah, sehingga dalam proses jiwa ada nggak kemungkinan? Ayo, sentuhan kesatuan jiwa kan ya? Ada, nanti bisa terjadi dalam keluarga tersebut akan dipengaruhi oleh budaya. Paham ya? Jadi itulah pentingnya kita memahami budaya. Oke, toleran. Karena kalau kita tahu, ya kalau kompeten yang tahu, kita akan toleran terhadap ambiguitas dan mampu menangani kompleksitasnya. Jadi kita mampu menangani, oh iya begini loh. Nah, itu sangat penting, ya, karena sering sekali konseling keluarga, konseling komunitas, ya, itu sangat besar sekali perannya. Saya biasanya sangat sedih jika saya memulangkan pasien yang ditolak oleh keluarga. Berat banget, ya, berat banget. Dan saya kadang-kadang harus ditolak keluarga seperti itu, ada perasaan gagal, atau bahkan kalau misalnya ada yang tidak mau dilepas pasurnya, ya, itu ada perasaan gagal. Oke. Nah kemudian mampu secara tepat maksudnya, mengubah pendekatan mereka dalam menanggapi situasi budaya yang berbeda. Nah, jadi kita harus bisa realistis, kita harus bisa mampu membela, oh iya ini loh masalah budaya. Oh ini loh pandangan seperti ini, berarti pandangannya seperti ini. Ya. Oke. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Ini tadi sudah cukup di sama Anda. Ini adalah asesmennya. Nah, asesmen sangat penting ya, lakukan pengkajian dan penegakan. Penegakan diagnosa budaya juga sangat penting, atau diagnosa komunitas, termasuk dalam hal ini ya hal-hal yang mempengaruhi dalam faktor budaya tersebut. Oke. Ya, tadi ada yang sudah paparkan model adaptasi Stuart Laraya. Jadi sebenarnya gangguan jiwa tidak berdiri sendiri ya. Jadi gangguan jiwa itu tidak berdiri sendiri, tapi dia merupakan satu gabungan dari berbagai macam faktor. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya tadi ada yang sempat membahas tadi penyebab gangguan jiwa tadi kelihatannya saya nggak tahu sumber dari mana dia ambilnya. Tapi kalau sebenarnya kalau membahas terkait dengan gangguan jiwa penyebabnya itu harus sebaiknya membahas dari aspek Stuart Laraya. Walaupun tidak menggunakan Stuart Laraya, biasanya penyebabnya pasti 3 hal ini. Biologis, meliputi genetika, penyakit, fisik, termasuk tergantung narkoba, itu masuk di biologis. Kemudian psikologis, ya, psikologis itu bisa dari aspek pola asuh, bahkan kepribadian, ya, itu masuk dalam psikologi. Nah kemudian kalau dari sosial kultural tadi Anda sudah bahas, tapi suku, ya, kemudian usia, kemudian pendidikan, tempat tinggal, ya. Contoh misalnya, kadang kita sering melabeli orang dari timur itu kasar-kasar ya, iya nggak? Ada label seperti itu ya? Iya, betul. Padahal tidak sama. Tidak sebenarnya. Cuma memang karena kita memandang menggunakan baju kita, pandangan kita. Oke, kita memandangnya seperti itu. Nah, coba kita dengan berada di posisi itu, maka kita akan berubah. Contoh misalnya, maaf,
Bukan saya orang Jawa memang tidak bisa ceplos-ceplos. Menolak sesuatu, dia tidak mengatakan nggak suka. Dia tidak, oh ya terima kasih, ini banyak bahasa basinya. Betul? Dia tidak, padahal dia sebenarnya tidak suka, cuma karena menghargai orang yang memberikan, dia tidak enak mengatakan tidak suka. Dia tidak akan ngomong seperti itu, dia akan muter-muter ngomongnya. Oke, itu budaya. Tapi kalau orang ke timur sana, disampaikan tidak suka, ya tidak suka. Nah, kadang-kadang itulah perbedaan budaya, itulah cara pandang itu yang menabrakkan. Begitu. Ya, nah, yuk mari buka pandangan kita bagaimana sehingga kita bisa melihat dari berbagai macam tingkatkan kompetensi budaya kita. Oke. Nah, sehingga seseorang itu biasanya dari sini permasalahannya. Nah, kemudian ini pencetus, ya. Jadi faktor pencetus itu tergantung sifatnya 3 hal ini, kemudian asalnya bisa berasal dari sini, waktunya kalau berentetan, jumlahnya kalau jumlahnya banyak, ya. Nah, kemudian penilaian terhadap stresornya itu dari secara kognitif, afektif, psikologis, perilaku dan sosial. Nah, tetapi masalah ini tidak akan muncul apabila sumber copingnya juga bagus. Sumber copingnya berasal dari mana? Personality atau kemampuan personal. Nah, kemudian social support, hubungan keluarga, orang-orang yang berada di sekitar kita. Sudah jam 5. Oke. Sudah sadar jam 5. Ya, baik Pak, selesaikan dulu satu ini. Nanti Anda bisa. Nanti akan saya lanjutkan. Tadi malam saya sudah berusaha sebenarnya membuat rekaman terkait dengan materi ini supaya Anda bisa pelajari. Cuma saya dalam kondisi batuk, jadi banyak terdistraksi dengan batuk saya. Jadi saya sudah kemarin itu sudah sampai rekaman 10 slide, terus ada dasar tapi batuknya tidak berhenti, tidak berhenti. Saya hapus rekaman saya. Nanti kalian dengar suara batuknya saya terus. Tidak nyaman jelas. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian dukungan sosial, kemudian material aset atau keuangan, ya, kemudian positive belief. Nah, positive belief atau keyakinan yang positif inilah yang memutuskan seseorang dalam hal memutuskan pengobatan yang tepat, ya, atau dia bisa untuk semangat untuk sembuh. Kan? Maaf. Semua pada batuk. Enggak juga ya. Ya, monitor kita selesaikan satu. Nah, kemudian seseorang itu dibentuk atau muncul satu masalah tergantung mekanisme coping seseorang. Ada coping mekanisme yang konstruktif dan ada coping mekanisme yang destruktif atau adaptif atau maladaptif. Ya. Nah, jadi setiap orang punya itu, ya. Setiap orang punya, makanya tugas kita sebagai seorang perawat harus melakukan asesmen pada aspek tersebut. Bukan hanya nanti destruktifnya saja atau maladaptifnya saja, bukan. Tapi yang konstruktifnya itu kita harus kaji. Sehingga konstruktifnya kita kembangkan untuk kita rawat dengan baik sehingga berkembang, dan destruktifnya kita rawat juga untuk menurunkan atau menghilangkan destruktif. Ya, saya kira demikian, saudara sekalian. Mohon maaf karena kontrak kita jam 5 tadi sudah lebih waktu saya. Nanti Anda saya akan diakses. Saya akan berusaha yang buat rekamannya. Ya. Ada pertanyaan? Boleh satu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik.
Baik, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Luar biasa.